Mantan Sekjen Projo bongkar, bukti, ijazah palsu Jokowi. Gimana bedanya? 11-15 tuh, huruf A-nya masuk. Ya, 11-17 tuh. Huruf A-nya juga masuk. Ya, 11-16, huruf A-nya masuk juga. Ini lucu gitu. buat saya, Iya. karena yang dilihat dia itu bukan ijazah asli yang Sudah. dicek secara error level analysis. Ini kalau orang nggak ngerti ilmu Loh, telematika bukan, juga kayak gini. Kita bukan telematika, Kita luminannya sudah ya, kompresi JPEG-nya itu juga pasti akan beda. Jika kita terjemahannya apa? Gak usah bilang kita Nggak ngerti terjemahannya lah. Ngawur Gak aja usah bilang terjemahannya. Nggak ngerti. Gak usah bilang kita Nggak terjemahannya. ngerti. Berarti kalau Mas Roy masih Oh iya, bilang masih itu. ngomong orang ini hanya dengan ngomong data ini ya? nggak ngerti artinya lu. Oke. JPEG terjemahan aja nggak Oke, ngerti. Mas Roy, pertanyaan JPEG saya- itu join photographic expert group, tak beritahu ya. Tak beritahu. yang tak bilang ini, beritahu. Tak yang beritahu. bilang ini ya. Jadi Apa ini yang ada dilakukan salah. ini Ya, itu adalah itulah. fotokopi, bukan dari asli yang dicek Ahli secara. itu bisa Nggak ngecek. bisa. Bisa Nggak ngecek. bisa itu. Oke, ini Itu clear. analog, Baik, ini bukan clear. digital forensik. Itu satu orang yang menuliskan itu, Oke. ya kan? Ini sudah jelas. Sejenis. Kalau ini Maka saya sejenis. challenge, mana punya Pak? Ada 5 punya kami. Tidak Kalau perlu kita dikeluarkan bicara di sini. Nanti lima dikeluarkan itulah di gayanya sidang. Roy Suryo. Enggak. Ada. Mungkin karena Ini kita tidak bukan dari sama. awal. Ijazahnya beda. Ya Jadi kalau Anda ini- bilang ini beda, Iya. ini berarti juga beda. Mana? Maka Ini juga saya beda. bilang, Iya. loh ini bakal beda, ini sama. Tulisan pun juga sama. Aduh. Lah ya berarti ada yang Mas aneh Roy. dengan ini. Enggak, itu Aduh, jelas Mas beda. Roy. Jelas palsu. Oh, Anda mengatakan palsu, bagaimana ini asli loh? Baik. Iya. Oke. Ya terserah, ini diuji dulu. Ini Oh, belum bisa diuji. kita pastikan asli. Oke. Mana bisa ini Ya asli. itulah Oke. pemirsa ya, kalau Nggak kita ada. bicara mengenai Roy Suryo, Baik, Iya. baik, itu baik. adalah Oke, oke. omong-omong dan omong kosong Baik. untuk pembenaran bisa. dirinya. KPU RI dan KPU DKI sudah kasih kopi dokumen ijazah Jokowi yang ada legalisirnya. Kabarnya pihak Bonatua Silalahi dan Roy Suryo CS akan lanjut lagi ke KPU Solo. Ini nggak habis-habis kasusnya. Segera dong, Polda Metro, udah tingkatkan status itu, lewati tahapan itu. Tapi menurut saya ini sudah harus segera dinaikkan status menjadi tersangka. Habis dapat kopi ijazah, Roy Suryo semakin yakin dan bilang kalau 99,9% ijazah Jokowi palsu. Kenapa begitu yakin kalau ini palsu? Apakah masuk akal? Apakah logis ketika 4 ijazah yang katanya sama-sama lulus pada tanggal 5 November 1985 itu ternyata yang 3 sama, yang 1 berbeda. Jadi kalau yang 1 berbeda itu pasti cetakannya berbeda pada hari yang berbeda, dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Dengan keluarnya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Selama ini kan memang yang beredar itu kan yang begini ini kan dari yang namanya Pak Dian Sandi ya. Jadi di beliau mengunggah di sebuah media sosial yang mirip seperti ini, mirip ya. Nah, jadi ya dibilanglah itu asli. Ya, sebenarnya aslinya belum ada sama sekali. Ya, yang beredar itu kan versi Pak Dian Sandi yang kemudian belakangan juga kan dia bilang saya mengunggah itu dari teman. Artinya ini menyudutkan teman-teman yang disangkakan yang 12 orang itu. Nah, dengan keluarnya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Jadi mereka tidak ada melakukan fitnah ya, pencemaran nama baik. Kenapa? Mereka kan selalu bilang mereka menganalisis dari yang begini. Nah, dengan sendirinya gugur. Kenapa? Ternyata benar kok mereka nggak salah. Terbukti yang dari Dian Sandi itu mirip seperti ini. Cuman ya kan, karena memang undang-undang keterbukaan informasi publik melindungi informasi sensitif itu dihitam-hitami, dikosongkan. Ini kan dikosong. Kalau aslinya kan ada nomornya. Ini juga ada namanya, tanda tangannya, cuman dihitamin, disembunyikan. Meskipun ini masih kontroversi. Saya tanya tadi sama orang KPU-nya. Menurut undang-undang KIP, kalau mau dihitamkan satu item itu harus 1 uji konsekuensi. Guntur Siregar,
Eksponen Reformasi 98 dan pegiat sosial, menegaskan pada Selasa, tanggal 14 Oktober tahun 2025, bahwa posisi Jokowi semakin terpojok akibat bukti semakin kuatnya penggunaan ijazah palsu. Data terbaru yang diterima oleh tim peneliti ijazah, termasuk Roy Suryo dan kawan-kawan, menunjukkan keaslian ijazah yang dipakai Jokowi untuk Pilgub Jakarta 2012 dan Pilpres 2014 serta 2019 sangat diragukan. Setelah memeriksa ijazah salinan dari KPU Pusat dan KPUD Jakarta yang identik persis, hal ini menguatkan dugaan kuat bahwa Jokowi memang menggunakan ijazah palsu. Tindakan Jokowi menipu rakyat makin terbukti. Ijazah yang diposting oleh Dian Sandi juga sudah diteliti sebelumnya dan ditemukan 99,99% palsu, kata Guntur, yang pernah menjabat Sekjen Projo 2014 dan kini mengaku kecewa atas sosok yang dulu didukungnya. Kini, dengan kekuasaan yang sudah hilang, Jokowi sulit lagi mengelak dari fakta ini. Upaya pembelaan yang dilakukan justru makin mempersempit ruang geraknya. Sepanjang 10 tahun kekuasaan, Jokowi mampu menghalangi penegakan hukum terhadap isu ijazah ini, bahkan membuat 2 korban masuk penjara yang mengungkap kebohongan tersebut, yakni Bambang Trimulyono dan Kiai Haji Sugih Nur Raharja. Namun sekarang, kondisi berubah. KPU dan Polri tak lagi menjadi tameng. KPU mulai membuka fakta ijazah Jokowi, dan reformasi kepolisian di bawah Presiden Prabowo Subianto yang kini berkuasa, bisa mengakhiri perlindungan bagi sang mantan presiden. Selain KPU Pusat dan KPUD DKI Jakarta, publik masih menunggu transparansi dari KPUD Solo terkait ijazah Jokowi saat mencalonkan wali kota Surakarta pada 2005 dan 2010. Jika data dari Solo serupa, maka bukti ilmiah oleh Roy Rismontiva akan semakin kuat tanpa celah bagi Jokowi untuk mengelak. Guntur menegaskan bahwa Jokowi harus bertanggung jawab atas penipuan yang berlangsung selama 20 tahun sejak masa pilkada di Solo hingga Pilpres. Ia juga meminta Mabes Polri membuka kembali laporan tim pembela ulama dan aktivis TPUA, agar publik tidak lagi menuduh institusi itu menjadi pelindung kebohongan tersebut. Kini saatnya Presiden Prabowo tidak melindungi kejahatan Jokowi. Nama baik Indonesia sudah ternoda oleh tuduhan korupsi besar terhadap Jokowi oleh OCCRP. Prabowo harus menjaga reputasi dan tidak membiarkan penjahat seperti dia berlindung, pungkas Guntur Siregar.